Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kembali kita bisa duduk-duduk di masjid yang kita cintai semuanya, Masjid Jabal Arafah ini, dan tak henti-hentinya kita mendoakan kepada yang telah membangunnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dan keluarganya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik untuk kita kaji, karena nanti banyak pelajaran terutama tentang as-sabatu fid-din, bagaimana istiqomah di dalam memegang agama ini. 3 peristiwa besar yang dicatat dalam sejarah, yang dicantumkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang tidak akan lekang dimakan zaman. 3 peristiwa pembakaran terhadap orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, 3 peristiwa ini terjadi di 3 negara. Pertama di Irak, yang kedua di Mesir, dan yang terakhir di Yaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam setiap dakwah pasti ada tantangan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menutup dalam suratul Asr, setelah Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah tutup dengan kata-kata as-sabr, kesabaran. Sabar dalam berilmu atau menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam mendakwahkan ilmu, dan sabar ketika seseorang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, kisah yang pertama kita tartib berdasarkan sejarah. Kita ambil dari Irak dulu, negeri Syam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ada seorang raja namanya Namrud, raja yang sangat zalim, mengaku dirinya Tuhan. Berbagai upaya Ibrahim itu untuk menyampaikan hidayah Allah kepada Namrud dengan dialog-dialog yang sesungguhnya dialog itu kalau orang mau berfikir tentu akan beriman kepada Allah Azza wa Jalla.
Tapi memang para penyembah berhala itu sudah Allah keraskan hatinya, sehingga apapun kebenaran yang sampai kepadanya tidak akan diterimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Kau beri peringatkan dia atau tidak, tetap saja tidak beriman. Jadi ada orang yang jenisnya seperti ini. Macam-macam nasihat masuk tapi tidak diterimanya. Termasuk Namrud. Padahal Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah berusaha untuk mengajak Namrud lewat dialog yang sangat ilmiah sekali. Suatu ketika Ibrahim berdialog dengan Namrud soal ketuhanan. Karena Namrud mengaku Tuhan masalahnya. Dia mengatakan, aku juga Tuhan. Aku zat yang bisa menghidupkan dan mematikan. Didatangkan dua orang yang sudah diponis bebas satunya dan satunya diponis mati. Kemudian Namrud mengatakan, yang ini bunuh, yang ini bebaskan. Lihat, aku bisa menghidupkan orang ini dan tidak jadi dibunuh, dan mematikan orang ini dan dibunuh. Ibrahim tidak membantah. Kenapa? Karena itu hujah yang sangat lemah, lebih lemah dibandingkan sarang laba-laba. Makanya Ibrahim tidak komentar soal ini. Tapi Ibrahim kemudian memberikan hujah yang sangat kuat sekali, melebihi daripada hujahnya Namrud. Kata Ibrahim, okelah kalau masalah itu, tapi Tuhanku, kata Ibrahim, mampu mendatangkan matahari dari arah timur. Sekarang kau datangkan matahari dari arah barat. Kalau yang itu tidak ada masalah. Kau membunuh orang atau melepaskannya itu urusan lain. Karena itu hujah yang sangat lemah tentang ketuhanan. Karena bukan itu maksudnya menghidupkan dan mematikan. Tapi Ibrahim ingin berhujah lain. Tuhanku, kata Ibrahim, ya'ti bisyamsi minal masyrik fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku mendatangkan matahari dari timur, sekarang kau datangkan dari barat sana. Fabuhital ladzi kafar. Terdiam si Namrud. Bayangkan, mana bisa dia mau menerbitkan matahari dari arah barat? Siapa emangnya dia? Tapi ketika dialog itu mentop, maka dia mulai melakukan kekerasan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dialog yang kedua, ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam menghancurkan patung-patung Namrud. Ingat, ini syariat Ibrahim. Antum jangan niru Ibrahim. Jangan masuk pula antum ke tempat-tempat yang banyak patungnya, bawa palu antum paluin itu. Bukan. Ini syariat Ibrahim. Syariat Ibrahim karena dia seorang nabi. Dia diberikan mukjizat. Kalau antum yang melakukannya mati di tempat. Ketika kemudian patung-patung itu habis dihancur-hancurkan, disisakan satu patung yang sangat besar, embahnya patung mungkin, disisakan di situ. Kemudian dikalungkan palu itu di patung yang paling besar. Akhirnya Ibrahim pun kemudian dicari-cari, karena Namrud itu penguasa dunia, banyak prajuritnya, banyak mata-matanya, banyak intelnya. Ketahuan juga Ibrahim itu. Makanya dihabarkan ada anak muda yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim, dia yang menghancur-hancurkan itu. Kata Namrud, tangkap dia, datangkan ke hadapanku. Di sini terjadi dialog ilmiah lagi. Ketika Namrud mengatakan, ya Ibrahim, a anta fa'alta bi alihatina? Ibrahim, engkau yang melakukannya, yang menghancur-hancurkan Tuhan-Tuhan kami. Kata Ibrahim, tidak.
Kata Ibrahim, tidak, karena aku tidak pegang palu. Yang pegang palu itu patung yang itu yang gede itu. Itu palunya di situ tuh. Ya. Kalau engkau ingin menyalahkan, jangan salahkan aku, salahkan patungmu. Palunya ada di situ. Kecuali palunya di tangan saya, silakan kau salahkan diriku. Patungnya saja di situ, palunya saja di bawah patung yang besar itu. Salahkan di sana. Sebenarnya kalau Namrud mau berfikir tentang Tuhan yang selama ini disembahnya, bahwa Tuhannya itu tidak mampu mendatangkan manfaat apalagi mencegah madarat, tidak sanggup melindungi kawan-kawan patungnya, harusnya Namrud itu sadar. Tapi Namrud melemahkan dirinya dan mengatakan, kamu kan sudah tahu Ibrahim, sesungguhnya patung itu la yantiqun, mereka tidak bisa bicara, macam mana saya harus bicara dengan dia? Dia melemahkan patungnya sendiri. Dia sudah tahu nggak bisa bicara. Ya. Tapi memang Namrud sekali lagi ketika tidak bisa mentok sampai di sini, habis hujahnya, satu-satunya cara dengan cara melakukan kekerasan. Disinilah sejarah ini dimulai, pembakaran yang pertama. Maka Namrud kemudian memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menyumbangkan kayu-kayu bakar mereka. Sampai-sampai ibu-ibu itu banyak yang bernadar, kalau seandainya aku sembuh dari sakitku, ku tambah kayunya untuk bakar Ibrahim. Nah, ibu-ibu sampai begitu. Ibu-ibu yang hamil juga sama. Kalau sampai kemudian selamat bayiku dilahirkan, ku tambah lagi kayunya katanya. Sampai nazarnya seperti itu, bayangkan. Bahkan ada binatang namanya wazag, cicak, tokek gitu ya. Itu nunggu-nunggu kapan tuh api itu nyala, dia mau ikut niup-niup tuh. Makanya dalam Islam wajib membunuh cicak atau tokek. Jangan dipelihara. Ada pula tokek harga 1 miliar. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya karena yang memerintahkan rajanya, dan mereka juga keyakinannya sama dengan rajanya, marah dengan Ibrahim. Maka semua rakyat Namrud menyumbangkan kayu bakar. Bayangkan, kalau satu kota Batam menyumbangkan kayu bakar satu saja, diletakkan di Ingku Putri, itu udah banyak itu. Ya. Ketika kayu sudah menumpuk bak gunung, dibakarnya kayu itu. Harusnya Ibrahim diikat dulu dalam kayu, kemudian ditumpuk dengan kayu kan. Ini dibakar dulu kayunya. Bingung cemana ngelempar Ibrahim ini. Orang dekat rumah kebakaran saja kita tidak bisa, panas. Bingung, kebingungan, apinya sudah membesar, Ibrahimnya belum dilempar. Akhirnya iblis datang, kemudian menyamar anak muda dari Persia dan mengatakan, kami orang-orang Persia memiliki senjata namanya manjanik. Manjanik itu ketepel besar, ketepelnya. Kami kalau perang biasa menggunakan manjanik, ketepel itu. Kita lempar saja Ibrahim pakai ketepel katanya. Akhirnya dibuatkan ketepel besar, diletakkan Ibrahim di sini, kemudian dilayangkan begitu. Di sini ada peristiwa yang sangat menakjubkan, syarat dengan pelajaran. Ketika Ibrahim dilemparkan dari manjanik itu, Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi Ibrahim. Itu lagi melayang-layang tuh Ibrahim itu, belum sampai ke api itu. Kemudian menawarkan untuk menolong dirinya. Bahkan dalam riwayat, malaikat yang menurunkan hujan, Mikail juga menawarkan siap menurunkan hujannya. Sampai Jibril mengatakan, ya Ibrahim, kalau engkau mau, biar api ini kami alihkan, kami bakar orang-orang di sekitar sini, biar kamu selamat dan mereka yang terbakar.
Tapi Ibrahim itu satu di antara nabi yang dimaksud dengan ulul azmi minar rusul, sama dengan Rasul. Ketika ditawarkan gunung Taif untuk ditimpakan kepada bangsa Taif, Rasul mengatakan jangan, tidak mau. Boleh jadi dari penduduk Taif itu ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka Ibrahim hanya mengatakan amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Adapun aku harus meminta pertolongan wahai Jibril, tidak. Saya tidak akan meminta pertolongan kepada. Tetapi kalau kau suruh aku meminta pertolongan kepada Allah, maka aku akan lakukan. Disitulah kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kalimat yang diucapkan Ibrahim alaihi salatu wassalam, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya, kalimat yang diucapkan Ibrahim ketika dilempar ke dalam api, hasbunallah, cukuplah bagiku Allah, wa ni'mal wakil, dialah zat yang paling baik pelindung untukku. Ini juga yang dikatakan Rasul ketika Nabi SAW kalah dalam perang Uhud, sampai-sampai banyak para sahabat yang tunggang langgang lari dari peperangan. Salah satunya Utsman bin Affan lari. Itu pula yang menjadikan Utsman dikritik di masa khilafahnya. Engkau lari dari perang, katanya. Tapi Abdullah bin Umar menjawab, adapun orang-orang yang lari dari perang Uhud, semua diampuni Allah karena kondisinya memang tidak memungkinkan melawan. Nabi saja dihabarkan mati, padahal Nabi SAW masih hidup, tapi terluka parah karena gerhamnya hancur. Akhirnya kemudian para sahabat banyak tunggang langgang, Nabi diselamatkan. Kemudian orang-orang Quraisy pun merasa bangga karena sudah menebus kekalahan mereka di Badar. Di Badar orang-orang Quraisy 70 orang mati. Di Uhud 70 syuhada Uhud mati. Sama ini, draw. Akhirnya kemudian ketika para sahabat itu masih luka-luka badannya, masih dalam posisi namanya kalah perang. Kalah perang itu kan ketakutan macam-macam. Rupanya ada seorang munafik namanya Hajjaj. Dia tidak ikut perang, tapi dia suka jualan kurma dari Mekah ke Madinah. Di tengah jalan berjumpa dengan Abi Sufyan. Kata Abi Sufyan, ya Hajjaj, maukah hadiah dariku? Kata Hajjaj, mau. Kata Abu Sufyan, katakan kepada si Muhammad itu, kami orang-orang Quraisy akan bergabung dengan kabilah-kabilah besar, siap datang untuk menghancurkan kedua kalinya kalian. Katakan, nih saya kasih hadiah. Akhirnya berangkatlah si Hajjaj. Sampai di Madinah digoreng ini ucapan Nabi Sufyan ini. Akhirnya menjadi isu dan diangkat orang-orang munafik. Kalau di zaman sekarang ini sudah jadi berita hoax, sebarkan lewat Instagram, YouTube. Masih baik di zaman itu nggak ada YouTube. Akhirnya digoreng orang-orang munafik. Kemudian sampai ke telinga Rasul dan para sahabat, itu baru datang dari Uhud, luka mereka belum kering. Tiba-tiba dikatakan kepada Rasul dan para sahabat, sesungguhnya pasukan besar akan datang dari Quraisy dan akan menyerbu kalian. Tapi lihat jawaban Rasul dan para sahabatnya. Ketika mendengar berita itu, sontak Rasul dan para sahabatnya mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Hasbunallah, cukuplah Allah, kata Rasul. Makanya Allah gambarkan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 172-174, alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarah lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazaduhum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlil azim. Lihat Allah gambarkan dalam ayat ini orang-orang yang mereka memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya setelah ditimpakan kekalahan dalam perang. Luka-luka mereka masih menganga, luka-luka mereka belum kering, mereka pun belum istirahat. Tiba-tiba datang manusia kemudian mengatakan, innan nas, sesungguhnya manusia, qad jama'u lakum, mereka sudah berkumpul kepada kalian, hendak menyerang kalian. Fahsyauhum, takutlah kalian. Tapi Allah katakan fazadahum imanan, tapi justru Rasul dan para sahabat makin tambah imannya, dan mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik pelindung. Ketika Rasul dan para sahabat mengucap kalimat ini, lihat hasilnya. Allah mengatakan fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Maka Allah Subhanahu wa taala ganti mereka dengan nikmat dari Allah dan karunia yang tidak pernah disentuh dengan keburukan. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah pemilik karunia yang sangat besar. Setelah perang Uhud muncul perang-perang berikutnya sampai Fathu Mekah, akhirnya Allah menangkan dalam setiap peperangannya sampai turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Semua masuk Islam. Maka ingat, dalam kondisi apapun antum, mungkin antum lagi sakit, datang ke dokter sana, ke dokter sini, rumah sakit sana, rumah sakit sini, tidak kunjung disembuhkan. Banyaklah ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita, dialah zat penyembuh. Bagi anda yang sedang dizalimi, yang sedang disakiti, yang sedang dihasadi, katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Bagi anda yang kekurangan ekonomi, susah cari kerja, susah makan, katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena kalimat ini adalah kalimat yang agung yang mendatangkan kenikmatan setelahnya. Lihat Ibrahim, kembali ke kisah. Ketika dia melayang-layang tu di atas api, kemudian dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ibrahim tidak berhajat kepada Jibril, Ibrahim tidak berhajat kepada Mikail, kepada Israfil, kepada malaikat-malaikat yang lainnya. Karena di sana ada zat yang lebih kuat dari seluruh para malaikat. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ibrahim membaca doa ini, masuk ke dalam api, ketika itulah Allah tampakkan kekuatannya. Qul ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Masuk Ibrahim, tiba-tiba Allah perintahkan api. Api itu makhluk Allah, Allah yang menciptakan panas, dan Allah sanggup mendinginkannya. Qul, katakan, ya naru kuni, katakan Ibrahim. Allah menyebutkan katakan ya Ibrahim kepada api yang sedang menyala-nyala di hadapan. Qul ya naru kuni, hei api, jadilah engkau dingin. Sampai di sini tidak.
Kalau sampai kemudian titik sampai di sini, maka seluruh api jadi dingin. Anda susah mau ngopi. Macam mana tuh? Ya. Mau ngerebus mie instan tidak bisa. Makin beku. Ya. Tapi Allah katakan wasalaman. Kalau sampai bardan saja dingin, Ibrahim pun tidak akan selamat. Bisa saja dia mati kedinginan. Tapi Allah katakan wasalaman, dan selamatkan juga Ibrahim. Jadi dinginnya api itu khusus Ibrahim saja. Jangan coba-coba antum baca doa ini, walaupun antum personil pemadam kebakaran, jangan coba-coba. Kul ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Nama antum bukan Ibrahim. Masuk ke dalam api enggak akan keluar itu. Saya yakin enggak akan keluar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada yang mengatakan Ibrahim itu 50 hari di situ. Ada yang mengatakan 40 hari. Allahu a'lam. Karena Al-Quran tidak menyebutkan berapa hari tinggal di situ. Tapi yang jelas, setelah kemudian Ibrahim lama di api, padamnya api kan susah kecuali dipadamkan air. Jadi nunggu api itu mengecil, sudah hilang pun abunya masih panas, harus ditunggu berhari-hari. Ketika api itu sudah habis, kayu-kayu sudah menjadi debu, orang-orang sudah debar-debar, dah mati Ibrahim ini, dah mati katanya. Semua menyaksikan, rupanya Ibrahim sedang solat dalam api itu. La ilaha illallah, kuasa Allah Azza wa Jalla. Apakah mukjizat yang ditampakkan kepada Ibrahim ini menjadikan orang-orang beriman? Rupanya tidak juga. Sudah jelas-jelas mukjizat itu di hadapan mereka, mereka lihat bagaimana mukjizat Allah yang Allah berikan kepada Ibrahim. Memang kesyirikan itu menutup hati, mengeraskan hati, susah dapat hidayah. Tetap saja mereka tidak beriman. Makanya Ibrahim pun tidak lama tinggal di Irak, karena orang-orang Irak susah didakwai. Hijrah dia ke Syam. Akhirnya dapat jodohnya di Syam dan menikah dengan Sarah, wanita tercantik dunia. Ma'asyiral muslimin, ini kisah yang pertama yang terjadi di negeri Irak. Kisah yang kedua terjadi di Mesir. Di Mesir ada seorang raja yang tidak kalah zalimnya juga, dan sama kurang lebih dengan Namrud, namanya Fir'aun. Bahkan Fir'aun lebih dikenal dibandingkan Namrud. Patungnya di mana-mana. Bahkan ada hotel, ada patung Fir'aunnya juga di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya. Fir'aun ini ngaku Tuhan juga, bahkan lebih dibandingkan Namrud. Bagaimana kebengisannya dalam Al-Quran? Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, ma alimtu min ilahin ghairi. Aku Tuhanmu yang paling tinggi, dan aku tidak tahu ada Tuhan selainku. Ya. Ya, seperti itu Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Tapi kenapa kalau dia Tuhan, dia takut dengan mimpinya? Dia bermimpi suatu ketika dan terulang-ulang mimpinya bahwa datang api yang sangat besar, kemudian mengarah ke Mesir, membakar semua bangunan di Mesir kecuali Bani Israel. Perkampungan Bani Israel dilewati api ini, enggak dibakar. Karena di zaman itu memang ghayatus sihri, puncaknya ilmu sihir. Ya. Banyak madrasah sihir. Akhirnya kemudian Fir'aun pun mengumpulkan tukang ramalnya. Ini takwilnya apa nih? Kata tukang sihir, akan lahir anak bayi yang kelak akan menumbangkan kekuasaan. Akhirnya Fir'aun pun ketakutan. Takut dia.
padahal Tuhan. Kenapa dia takut? Ya. Kalau dia Tuhan jangan takut. Dia bunuh laki-laki Bani Israel, anak yang baru lahir dibunuh dia. Pokoknya seluruh prajurit, kalau ada wanita hamil, tunggu sampai kelahirannya. Jangan ada satupun yang lolos. Ditunggu itu. Terutama sudah kehamilan, sudah besar itu, ditunggu itu di rumahnya. Brojol saja anak laki-laki, langsung diambil, dibunuh. Fir'aun takut sama anak laki-laki dan berani sama anak perempuan. Anak perempuan dibiarkan hidup. Ya, karena Fir'aun suka dengan perempuan. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lihat Tuhan. Tuhan Fir'aun ini takut kepada bayi-bayi Bani Israel. Mana ada Tuhan takut? Ya. Masyarul muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika kemudian Fir'aun mendapatkan pasangan terbaik dunia, Asia bintu Muzahim. Dan ini juga pelajaran bagi antum, bagi ibu bapak, saudara dan saudari sekalian. Ada kaedah mencari tetangga sebelum membuat rumah. Ya. Al-jar qabla dar. Carilah tetangga sebelum membuat rumah. Karena Asia bintu Muzahim ketika disiksa Fir'aun, dia selalu mengatakan, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Rabb, buatkan untukku istana di sisimu. Asia ingin bertetangga dengan Allah. Dia pilih tetangganya dulu Allah, baru dia meminta istana di sisinya. Namanya Al-jar qabla dar. Cari tetangga sebelum rumah. Jadi kalau antum cari rumah, cari lingkungan, lihat lingkungannya dulu. Ah, mantap depan masjid. Ini orang-orangnya baik-baik. Orang-orang sini suka ngaji, sudah kenal ngaji, sudah pada hijrah. Ah, tinggal di situ. Tapi kebanyakan tidak. Karena orang itu terkadang bukan mencari tetangga baru kemudian mencari rumah, tapi mencari rumah dulu, mencari view-nya yang bagus. Ada kolam renangnya enggak? Jalannya besar enggak? Tamannya bagaimana? Pohon mangganya ada enggak? Itu dulu yang ditanya. Ya. Soal tetangga nomor berapa itu? Kalau bisa jangan ada tetangga katanya. Di dinding tuh, kiri kanan depan belakang. Nah, gitu. Aneh orang sekarang, enggak mau hidup bertetangga. Yang lebih aneh lagi, sudah punya tetangga baik, malah kemudian dia mencari tetangga yang tidak baik itu. Malah diusir tetangganya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lihat di sini. Kisah dimulai daripada ketika di lingkungan Fir'aun itu ada seorang bayi yang kelak akan menjadi seorang nabi. Dan nabi ini nabi yang sangat masyhur di kalangan Bani Israel, bahkan termasyhur. Bahkan Al-Quran mencatat kisahnya secara lengkap. Musa alaihi salatu wassalam minal ulul azmi minar rusul, termasuk ulul azmi daripada para rasul. Ketika bayi itu ditemukan oleh Asia bintu Muzahim, bayi itu mau dibunuh sama Fir'aun. Bayi itu sudah mau dibunuh. Tapi Asia bintu Muzahim mengatakan, jangan. Boleh jadi bayi ini qurratu ainin li walak. Jangan wahai suamiku, boleh jadi bayi ini akan menghibur kita, menghibur saya, dan menghibur dirimu. Membawa kebahagiaan bagi saya dan kebahagiaan bagi dirimu. Ya betul, bagi Asia bintu Muzahim menjadi sebuah kenyataan. Tapi Fir'aun membantah dan mengatakan qurratu ainin lak wala alayya. Bagi kamu saja, saya enggak katanya. Lihat, gara-gara dia mengatakan terpeleset ucapannya, akhirnya dia pun binasa. Dan Asia karena doanya baik, maka dia diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Ya. Ketika
ketika Musa alaihi salatu wassalam diangkat jadi nabi dan rasul, ada 3 orang yang beriman dari keluarga Fir'aun. Rajulun min ali Fir'aun, tidak disebutkan namanya, seorang laki-laki dari keluarga Fir'aun, disembunyikan namanya dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, istrinya sendiri, Asia bintu Muzahim, dan tukang sisirnya Fir'aun namanya Masyitah ibnatu Fir'aun. Kerjanya hanya tukang sisir aja anaknya. Dia nggak kerja lain, nyisirin saja. Jadi salonnya anaknya Fir'aun. Lah ketika kemudian Al-Kisah diceritakan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Jadi ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj ke langit, dan Rasul diberikan kesempatan melihat sorga, tiba-tiba di sorga itu Rasul mencium bau yang sangat harum sekali. Dia heran, ini bau siapa ini? Dia bertanya kepada Jibril dan mengatakan, ya Jibril, ma hadhihi raihatu thayyibah. Jibril, ini bau yang semerbak ini, bau siapa ini? Indah sekali baunya, harum sekali baunya. Kata Jibril, hadhihi raihatu masyitati ibnati Fir'auna wa auladiha. Ini bau harumnya Masyitah, tukang sisir istri dan anak-anaknya Fir'aun. Jadi tugasnya nyisir saja, nyisirin saja. Ya, mungkin sambil cari kutu gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah Masyitah ini satu di antara 2 wanita yang beriman yang lebih dulu ketahuan keimanannya. Ketika dia sedang nyisir siapa? Anaknya Fir'aun ini, Asia bintu Muzahib. Tiba-tiba jatuh sisirnya. Padahal dia sudah berusaha menyembunyikan keimanannya. Tapi namanya iman pasti akan tampak bekas-bekasnya. Ketika jatuh sisir itu langsung diambil, bismillah, kemudian diambil dengan menyebut nama Allah. Tiba-tiba katanya anaknya Fir'aun ini kepada Masyitah, dia mengatakan, apakah Allah itu yang dimaksud adalah bapakku? Kata Masyitah, bukan. Dia adalah Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu abiki. Dia adalah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan bapakmu. Kaget nih anaknya, namanya anak masih kecil, polos. Dia mengatakan, ukhbiruhu bidzalik. Bagaimana kalau saya habarkan kepada ayahku bahwa ada namanya Allah, Tuhan saya, Tuhan Masyitah dan Tuhan bapak saya? Kata Masyitah, naam, silakan habarkan. Akhirnya dihabarkan bahwa ada Tuhan selain Fir'aun namanya Allah. Marah Fir'aun ini, dipanggil Masyitah. Kemudian kata Fir'aun kepada Masyitah, ya Masyitah, ailahun ghairi? Hei Masyitah, apakah ada Tuhan selainku? Kata Masyitah, ya, ada Tuhan selainmu, dialah Allah Rabbu Musa wa Harun. Dialah Allah Rabbnya Musa dan Harun, Rabb saya, Rabb kamu, dan Rabb seluruh makhluk. Oh, marah Fir'aun. Rupanya ada tandingan selain Fir'aun. Maka dari situ akhirnya Fir'aun pun marah. Ketika dia marah, akhirnya Masyitah pun kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, dipisahkan dengan anak-anaknya. Masyitah ini janda, punya anak 5, kecil-kecil, dan anak yang paling kecil masih bayi, masih disusu. Bagaimana sengsara anaknya ini, ditinggalkan ibunya di penjara. Akhirnya Masyitah pun menjadi bulan-bulanan di penjara, disiksa, akhirnya dengan belakangan diputuskan hukuman
harus dibakar. Tapi tentu berbeda dibakarnya. Kalau Ibrahim dibakar di pembakaran kayu bakar yang sangat besar. Kalau Masyitoh dibakar lewat penggorengan, pakai minyak kayak antum goreng bakwan itu. Maka orang-orang pun menyaksikan. Kemudian kata Fir'aun, ini Masyitoh sudah mengatakan ada Tuhan selainku. Bagaimana menurut kalian wahai kaumku? Maka orang-orang mengatakan uqtuluha, bunuh saja. Akhirnya kemudian disiapkan penggorengan yang sangat besar. Manusia sudah berkumpul. Masyitoh dihadapkan dengan penggorengan. Anak-anaknya dihadirkan. Mulailah anak yang pertama dicemplungkan di situ. Masya Allah. Wanita ini sebenarnya lemah, kurang akal dan kurang agama, lebih banyak mengikuti perasaannya. Tapi ketika akidah dan keimanan menancap pada seseorang, menjadi istiqomah dalam agama. Lihat bagaimana Masyitoh ini pelajaran bagi ibu-ibu di belakang itu. Mempertahankan agamanya, istiqomah di atas keyakinannya. Dilempar anaknya satu ke kuali, masih tetap saja kuat, saya tidak akan murtad. Anak yang kedua dilempar, tetap saja kuat dia. Anak ketiga, keempat, yang terakhir nih yang bayi, baru sedikit dia agak goyang. Karena masih bayi masalahnya. Diambil sama penjaga, kemudian mau dilempar, kalau kau tidak murtad, ini juga dilempar katanya. Masyitoh hampir saja dia mengucapkan dan menarik keimanannya. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala buat bicara bayi itu dan mengatakan, ya ummah, inna azabad dunya ahwan min azabil akhirah. Wahai ibu, sesungguhnya azab dunia itu ringan dibandingkan azab akhirat. Tidak ada masalah.